Eh, jadi saya langsung share screen untuk materi ya. Jadi seperti biasa, target kita di sini adalah eh, target kita di sini adalah Metasploitable ya. Jadi Metasploitable itu sendiri merupakan Ubuntu server ya. Metasploitable itu adalah distro Ubuntu server yang mana di dalam Ubuntu server itu dia menjalankan service-service yang kita butuhkan di dalam suatu layanan server ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan scanning ke dalam suatu sistem ya. Nah, kita melakukan scanning ke sistem target, kemudian dari situ kita bisa mengetahui bahwa terdapat beberapa jenis layanan yang terbuka yang bisa kita akses tentunya ya. Ada cukup banyak layanan yang terbuka di sana yang dapat kita akses dan tentu saja kita perlu memeriksa ya. Kita perlu memeriksa terkait layanan tersebut ya. Layanan yang berjalan di dalam sistem yang kita kelola untuk memastikan bahwa sistem yang kita kelola ini, service yang berjalan di dalam sistem kita ini memang aman begitu ya. Dari sisi aplikasinya itu tidak ada vulnerability, celah keamanan, tidak ada bugs ya, tidak ada kerentanan ya dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita bisa dengan tahap melakukan scanning dulu ke seluruh jaringan yang ada. Kemudian dari hasil scanning itu nanti terdapat beberapa perangkat yang terhubung dalam jaringan yang selanjutnya bisa kita targetkan ya. Ah, jadi yang menjadi target kita itu nanti adalah server Linux ya kemarin. Kemudian setelah itu kita mulai melakukan scanning secara spesifik ya. Kita lakukan scanning, kita lakukan scanning lagi secara spesifik kepada perangkat target gitu. Jadi kita pengen melihat service apa yang berjalan, kemudian apa sistem operasi yang digunakan. Kita lihat seperti apa itu status portnya ya. Apakah dia terbuka, apa dia filter, apakah dia close. Kemudian kita lihat juga dari sisi nomor portnya ya. Jadi nomor port ini biasa eh, sebagai apa penomoran port untuk layanan yang berjalan di sistem gitu. Jadi misalkan contohnya kemarin kalau port FTP itu ya defaultnya dia jalan di port 21. Kemudian port 22 umumnya berjalan layanan SSH ya. Kemudian port 80 itu merupakan web service ya dan lain sebagainya. Nah, jadi dari beberapa layanan yang terbuka itu kita bisa melakukan scanning secara lebih mendalam lagi. Jadi scanning secara lebih mendalam lagi ini yang kita sebut dengan fingerprinting gitu. Nah, jadi fingerprinting ini masuk ke dalam kategori information gathering. Namun aktivitasnya itu dilakukan secara lebih mendalam gitu, secara lebih advance-nya gitu. Sehingga kita bisa mengetahui versi aplikasi yang digunakan dan sistem operasinya gitu. Nah, jadi setelah kita ketahui versi aplikasinya itu, kita coba cari tahu ya. Jadi setiap versi dari aplikasi tadi itu kita coba cari tahu apakah terdapat celah keamanan di sana yang selanjutnya bisa kita eksploitasi ya. Ya, seberapa tinggi tingkat kerentanannya dan seperti apa saja metode yang selanjutnya nanti akan kita terapkan pada layanan tersebut gitu. Nah, nah, jadi kemarin kita mengetahui bahwa port 22 juga itu terbuka ya. Eh, kita bisa mengetahui di sana bahwa port 22 terbuka gitu, open gitu. Yang mana port 22 di sini merupakan suatu layanan SSH ya, suatu layanan SSH ya, Secure Shell
yang umumnya digunakan oleh administrator ya, digunakan oleh admin pengelola server untuk melakukan remote ke dalam server sehingga mereka bisa melakukan administrasi di dalam server yang kita kelola ini. Ah, namun hati-hati dalam hal ini kita harus dapat menentukan hak akses ya kepada layanan tersebut gitu. Artinya jangan open. Kalau dia posisinya open, artinya semua perangkat yang terhubung ke jaringan ya bisa connect ke dalam layanan itu gitu. Dia akan mencoba untuk login ke dalam SSH server yang kita kelola dan mereka akan mencoba melakukan eksploitasi ke dalam server yang kita kelola ini gitu. Ah, jadi idealnya sebagai seorang sistem administrator, nah kita harus dapat apa namanya? Kita harus dapat mengkonfigurasi agar layanan itu dapat berjalan di dalam layanan apa dapat berjalan dengan mengidentifikasi IP publik tertentu gitu. Jadi kalau ada yang melakukan remote ya nanti akan difilter. Oh ini bukan IP yang diperbolehkan untuk melakukan remote gitu. Ah, ini artinya kita reject dia, artinya kita drop percobaan tersebut gitu. Nah kalau misalnya misalnya aplikasi apa IP yang mencoba login ini ternyata eh, adalah IP yang terauthorize ya atau IP yang memang kita whitelist ya, IP yang diperbolehkan, maka IP tersebutlah yang selanjutnya nanti bisa melakukan login ke layanan SSH gitu. Nah, jadi hal tersebut itu bisa kita konfigurasi dari mana? Jadi hal tersebut itu bisa kita konfigurasi dari layanan eh, firewall ya. Jadi hampir sebagian besar distro Linux itu sudah mengincludekan firewall di dalam distro Linux masing-masing ya. Artinya kita tinggal menggunakan daripada firewall tersebut gitu untuk melakukan filter. Jadi misalkan kalau di Linux itu umumnya dia menggunakan IP table ya. Jadi IP table ini cukup powerful lah ya ah, untuk melakukan apa namanya IP table ini cukup powerful untuk melakukan filter ya terhadap percobaan koneksi yang masuk ke dalam layanan kita gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sana bahwa suatu layanan SSH sebentar 2123 sebentar. Oh, sepertinya saya habis tutup ini. Saya coba saya coba percobaan koneksi dulu. SSH root add kemudian ini adalah connection reviews ini. Sepertinya saya coba cek dulu. Soalnya saya ini habis ngajar juga gitu. Takutnya konfigurasinya masih masih jalan kan. Ah, oh, sudo service SSH. Sebentar, saya coba cek dulu. Eh, SSH. Oh, FTP telnet domain binsel fmysql. Sebentar. Connection reviews to host. Coba. Oke, dari play. Tapi sepertinya coba saya cek dulu.
Sepertinya saya habis mematikan ini servis. eh oh, SSH ada ya. Oke. eh Sebentar. MS. Sepertinya saya sudah pernah tutup ini layanan SSH-nya ini. Jadi kita coba untuk cari target lain lah. Nah, tapi targetnya itu ya harus ini ya, jangan sembarang target gitu ya. Artinya ya targetnya itu adalah server yang kita kelola gitu. Eh, Website yang kita kelola. Jadi ini adalah beberapa website yang saya kelola. Saya coba tes dulu. Eh, jadi kita bisa mentargetkan untuk beberapa layanan yang saya kelola ini ya. Ah, jadi kita coba iseng-iseng. Oke. Ah, ini adalah IP publiknya ya. Ini adalah IP publiknya. Kemudian kita coba menerapkan yang kemarin. Jadi kita NSP, kemudian kita tinggal mengganti IP publik ya. Jadi ini karena ini server saya sendiri ya, artinya tidak masalah ya. Nah, tapi jangan coba-coba di servernya orang lain gitu. Takutnya Anda kedetek, nanti keciduk. Nah, itu. Jadi saya tidak perlu palsukan alamat IP saya gitu, karena ini server saya sendiri gitu. Jadi ada beberapa web yang saya kelola bisa dijadikan target lah untuk teman-teman latihan gitu. Eh, Ya kita tunggu dulu untuk proses scanningnya. Karena usernya ternyata bisa melakukan aktivitas yang lebih ya, di luar dari apa yang menjadi tugas utama orang tersebut. Zul, Ya, silakan Pak. iya, izin bertanya. Ya, Pak, silakan. itu yang IP-nya kok cantik sekali, Pak. Hosting di mana, Kak, Pak? Sendiri, kah? Oh, IP-nya. Iya. Ya, ya, ya. Ini cloud, Pak. Di server cloud ya. Jadi saya Oke, ada server on premise, ada server cloud, Pak. siap, Eh, siap. Kebetulan ini server saya yang di Digital Ocean ya, digital. Oh, Saya nggak request Pak. Nggak tahu ini iya, kebetulan mungkin dikasih IP cantik. Saya baru cantik ini. saya baru perhatikan juga ini. Terus Eh, Pak Zul, ya, silakan Pak. mohon izin apa yang metasploitable itu mohon ini kah? Tampilannya diperbesar kah? Terlalu kecil, nggak Oh, kebaca. oh begitu kah? Sebentar. Saya sebenarnya lagi cari-cari juga ini konfigurasinya ini. Saya lagi host only network ada. Ya, saya coba. Soalnya dia ini Pak, apa? Oh kalau begini. Ya, boleh, mantap. Oke, begini mantap. Makasih Pak Zul. Oke, oke, Ya, oke, oke. Ya. Oke. Dia dia tunggu scanning dulu, Pak. siap, siap. Ah, ah.
Jadi sambil nunggu ya. Jadi saya sambil menunggu proses scanning. eh, jadi jadi brute force itu adalah suatu jenis serangan yang jenis serangan yang mencoba untuk melakukan tebakan ya. Tebakan mencoba melakukan autentikasi gitu. Autentikasi ke dalam sistem yang kita kelola dengan cara melakukan percobaan login, menebak menebak username dan password ya, secara berulang-ulang hingga ditemukan suatu username dan password yang cocok ya. Ah, jadi yang kita butuhkan di dalam brute force itu apa? Database tentunya ya. Kita butuhkan database-nya ya. Jadi database-nya itu nanti akan berisi database untuk username dan database password. Ah, jadi nanti di dalam database username ini nanti akan berisi kumpulan username. Kemudian database password nanti ini nanti akan berisikan kumpulan daripada password. Jadi nanti akan ditebak gitu. Ah, namun tentu saja eh, namun tentu saja percobaan di dalam melakukan brute force ini nanti akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena nanti dia akan melakukan coba-coba gitu. Jadi eh, untuk meminimalisir daripada lamanya metode brute force ya, kita bisa dengan mencari tahu username dari target gitu. Nah, ini kan username itu bisa kita cari tahu lah, misalkan dari postingan-postingan itu kan ada post by-nya siapa gitu kan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai username-nya gitu. Tapi kalau kita tidak tahu ya artinya kita mencoba kombinasi daripada username dan password ini gitu. Dia akan mencoba kombinasi daripada kedua hal tersebut. Ya. Jadi saya pernah pengalaman mencoba melakukan brute force itu ke dalam suatu layanannya orang itu, ke dalam servernya orang ya. Tapi masih ini ya, masih tim juga lah gitu ya, masih orang yang saya kenal gitu. Jadi sudah izin juga ya. Saya kadang membutuhkan waktu itu sampai 2-3 jam gitu. Ah, 2-3 jam ternyata ketemu passwordnya. Dan setelah kita periksa passwordnya ternyata passwordnya yang password yang mudah untuk ditebak oleh seorang attacker gitu. Jadi pemilihan password juga sangat penting. Jadi tahap untuk menghindari dari serangan brute force ini, pertama kita harus menggunakan password yang kuat tentunya. Password yang kuat atau password yang tidak mudah untuk ditebak. Ah, artinya dia tidak ada di dalam dictionary gitu. Jadi ada dictionary. Jadi kalau Bapak Bapak Ibu cari itu misalkan di internet, kalau Bapak Ibu cari di internet itu ada yang namanya dictionary password itu. Jadi itu database password yang banyak digunakan oleh hacker untuk menebak ke dalam sistem yang kita kelola. Ya, namanya dictionary password ya. Kemudian selain itu kita harus melakukan limit
Ah, jadi kita harus lakukan limitasi terhadap percobaan login ke dalam sistem yang kita kelola ini. Artinya ya kita hanya jadi kita harus apa namanya? Kita harus limitasi begitu. Jadi konfigurasinya jangan default ya. Jadi banyak orang install SSH terus konfigurasinya itu ditinggalkan dalam keadaan default. Nah, jadi jangan itu rawan. Kita masih ada konfigurasi untuk limitasi percobaan login, kemudian kita harus mengganti portnya, kemudian kita jadi masih ada tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk mengamankan daripada layanan SSH ini gitu. Jadi salah satu toolsnya yang bisa teman-teman gunakan ya teman-teman bisa menggunakan file to ban. Ya, jadi ada paket di sistem operasi Linux ya yang bisa kita gunakan untuk melakukan banned ya. Banned terhadap percobaan login yang gagal berkali-kali. Jadi kalau filetnya udah di luar batas di luar batasan yang kita tetapkan, maka kita lakukan banned gitu. Ah, Atau bisa juga dengan cara yang lebih advance lagi, misalkan menggunakan shell scripting dan lain-lain gitu. Ah, Kita juga bisa dengan melakukan selain itu, sebentar saya coba cek. Ini masih eh, jadi dia agak lama ya, soalnya pakai SV ya, version scan. Jadi semakin dalam informasi yang ingin kita ambil dari target itu kadang semakin lama juga itu percobaan loginnya ke dalam sistem kita gitu. Ah, Kemudian yang kedua kita bisa dengan menerapkan public private key, public private key. Ah, jadi public private key itu artinya eh, kita kita bisa melakukan remote ke server kepada perangkat-perangkat yang sudah memiliki key ya. Misalkan kita punya apa namanya? Ada komputer, ada perangkat server yang kita gunakan ini, kita berikan key-nya gitu. Jadi sekalipun attacker, misalkan kita sudah limit ini kan, misalkan kita sudah eh, misalkan kita sudah limit nih, apa? Kita sudah tentukan, oh IP ini yang IP ini beberapa IP saja yang boleh melakukan remote ke layanan SSH. Nah, misalkan kalau ternyata attacker dia tahu alamat IP-nya, dia gunakan IP itu untuk remote ke dalam eh, perangkat target ya, ke server yang kita kelola. Nah, dia nanti tetap akan tertolak gitu. Sekalipun dia punya IP-nya, dia akan tetap tertolak. Kenapa? Karena kita menerapkan public private key. Kalau dia tidak punya kunci publiknya ya dia tidak akan bisa melakukan remote ke ke server yang kita kelola ini gitu. Jadi yang pertama bisa dengan menerapkan firewall ya, mendefinisikan daftar IP yang diperbolehkan untuk remote, yang diperbolehkan ya. Jadi apa namanya? Biasa istilahnya kalau teman-teman bilang whitelisting gitu. Jadi whitelisting. Nah, kita listing semua IP yang perbolehkan, kemudian yang lain kita blok. Namun tidak cukup sampai di situ. Kalau ternyata attacker tahu, dia bisa dengan apa namanya? Menggunakan IP yang whitelisting itu. Menggunakan IP yang whitelisting itu ah, sehingga dia tetap bisa melakukan connect ke server kita. Namun kita batasi lagi dengan menerapkan public dan private key gitu. Ah, jadi kita pertukarkan kuncinya kepada perangkat-perangkat yang ingin melakukan remote ke dalam server. Nah, jadi biasa kalau sudah pakai pertukaran kunci public private key ini nanti tidak perlu memasukkan password. Jadi kita tinggal langsung menuliskan apa namanya? Kita tinggal langsung menuliskan
perintah untuk melakukan remote SSH, maka nanti dia akan langsung masuk gitu. Karena kita sudah eh, memberikan kunci untuk melakukan remote secara langsung ke server kita gitu. Nah, jadi ini beberapa metode gitu dan lain-lain ya dan lain-lain. Jadi masih ada metode lagi sih yang bisa. Ini masih menunggu ya. Jadi mungkin saya coba eh, kalau saya pakai SS 13959 59 249 239. Ah, kita tunggu dulu. Nah, jadi sambil menunggu, ah, ini ini saya stop saja dulu. Ah, eh, oh, jadi ini apa? Honeypot lah, honeypot ya. Jadi sepertinya saya sudah menerapkan honeypot ini. Jadi honeypot ini ya tujuannya ketika ada percobaan scanning, eh, kita memberikan informasi palsu begitu bahwa banyak layanan yang sedang berjalan gitu supaya attacker bingung. Ah, supaya attacker bingung ini. Tujuannya ini untuk mengelabui user gitu. Ini untuk mengelabui user. Ah, jadi kita bisa membypass juga ini honeypot sebenarnya ya. Ada tekniknya untuk melakukan bypass ini ke honeypot. Tapi kita fokus dulu untuk melakukan brute force ini ke dalam targetnya kita gitu. Jadi saya coba langsung spesifik saja ya dengan asumsi bahwa di dalam layanan target kita itu ada SSH yang berjalan ya. Sudah sudo SSH root add kita tes ada kan. Kalau seperti ini tuh ada gitu service SSH-nya jalan gitu kalau seperti ini. Jadi saya memang biarkan dia default gitu biar bisa langsung ditebak ya. Ini ada. Ah, are you sure want to continue connecting? Yes. Jadi makanya kadang kalau black hacker itu dia mencoba melakukan percobaan login, dia samarkan dulu IP-nya. Ya, dia samarkan IP-nya. Kenapa? Karena nanti IP-nya itu akan tercatat di dalam log servernya kita gitu bahwa ada percobaan login. Nah, ketika kita yes kan ini, maka IP kita itu nanti akan tercatat ke dalam lognya server gitu bahwa ada percobaan login gitu ke dalam layanan tersebut. Nah, kalau kita yes, maka nanti dia akan minta password gitu. Nah, silakan masukkan password untuk remote ke dalam server tersebut gitu ya. Ah, jadi kalau hacker ya pasti dia akan tebak-tebak gitu. Misalkan admin gagal, tes gagal. Jadi untuk mengautomasikan pekerjaan ini ya, untuk mengautomatisasikan pekerjaan login secara berulang-ulang ini, maka kita lakukan brute force itu yang kita maksud tadi. Jadi kita lakukan brute force ke dalam server targetnya kita ini ya. Ah, ke dalam server target kita ini gitu. Ah, jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan brute force. Nah, yang pertama kita bisa dengan menggunakan Nmap ya.
Jadi Nmap ini atau yang kita sebut dengan network mapping. Jadi Nmap ini cukup powerful dia. Kenapa? Karena dengan Nmap ini dia tidak hanya sekedar melakukan scanning, namun dia juga melakukan eksploitasi. Dia juga dapat melakukan eksploitasi, mengenerate payload. Ya, dia juga bisa dengan melakukan enumerasi ya. Eh, Bahkan bisa juga melakukan brute force ya dan lain sebagainya. Nah, makanya ada yang kita kenal dengan istilah NSE ya, Nmap Script Engine. Nah, jadi Nmap Script Engine ini sangat banyak variasinya gitu. Ada yang bisa untuk brute force, ada yang bisa untuk eksploitasi, ada yang bisa untuk eh, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Selain itu kita juga bisa menggunakan Hydra. Nah, Hydra juga bisa kita gunakan untuk melakukan brute force. Dan yang terakhir itu kita bisa menggunakan Metasploit. Ah, Bisa Nmap, Hydra atau menggunakan Metasploit di situ. Nah, misalkan saya akan menggunakan misalkan di sini saya akan menggunakan eh, Nmap atau Metasploit gitu ya. Nah, jadi kita bisa dengan seperti ini. Jadi kita persiapkan dulu untuk dictionary-nya gitu. Ini untuk database dictionary-nya ini, database atau dictionary, kamusnya gitu, kamus username dan passwordnya ini. Jadi kita bisa ls. ah, jadi di sini ada beberapa, ada apa namanya? Coba saya cek. Ada cat username, cat password. Cat password ini untuk password. Ini untuk password ya. Jadi kita bikin database-nya gitu. Dan kemudian ini adalah cat untuk user. Nih. Jadi teman-teman bisa cari yang lebih lengkapnya gitu. Yang lengkapnya itu ada di sini. CD, USR, share, word list. Jadi LS. Jadi di dalam word list ini itu isinya database semua. Misalkan ROQ ya, cat. Saya coba lihat isinya untuk file ROQ. Sebentar. Cat ROQ. Oh, ini harus diekstrak dulu ini. Mohon maaf. Jadi kita cari yang ini ya, yang cepatnya gitu. Coba komplit gitu. Ini komplit. Ini cukup sedikit ya. Jadi bisa cari itu. Tinggal di ah, ini. Oh, cut SQL map. Ini. Ah, ini cukup banyak juga ini SQL map. Jadi bisa dilihat itu, wah, sangat banyak passwordnya itu. Jadi ini nanti yang akan ditebak gitu. Ini nanti yang selanjutnya nanti akan ditembak gitu. Ini daftar username password ini nanti yang akan ditembak ke dalam perangkat target gitu. Kalau ternyata username password kita ada di dalam salah satu dictionary itu ya artinya hati-hati gitu. Sekalipun lama ya, sekalipun kadang lama prosesnya, tapi kemungkinan untuk bisa ditebak itu presentasinya ada ya, presentasinya ada. Nah, kenapa? Eh, karena password kita ada di dalam dictionary-nya itu loh. Ada di dalam dictionary-nya itu. Jadi kemungkinan untuk bisa ditebak pasti ada sekalipun itu presentasinya cukup kecil, tapi kemungkinannya ada. Ah, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus juga ya bisa jadi didapat kan, bisa jadi ketahuan gitu. Makanya kadang untuk melakukan brute force ini kita bisa pakai VPS misalkan yang spesifikasi tinggi gitu
untuk jalan. Jadi kita ya udah kita biarin aja VPS-nya jalan untuk menebak servernya terus-menerus gitu. Nanti dia akan berhenti sendiri ketika dia mendapatkan kombinasi username dan password yang cocok. Ah, ah, ah. Jadi saya coba copy yang SQL Map ini. Saya copy SQL Map, kemudian saya paste ke directory home kali ya gitu. Ah, jadi saya contohkan penggunaan. Jadi SQL Map udah masuk gitu kan. Nah, jadi perintah yang bisa kita lakukan untuk melakukan brute force ini, kita bisa dengan menerapkan eh, kita bisa dengan eh, kita bisa dengan menuliskan nmap script. Ah, jadi saya lihat history dulu, history grep, saya filter grep perintah nmap gitu. Semua perintah nmap di dalam history saya. Ini semua perintah nmap ke dalam di history saya gitu. Ah, jadi sangat banyak ya. Jadi kita coba lihat mana nih yang bisa. ah, ah, ini. Jadi ini perintahnya. Jadi ini perintahnya. Teman-teman bisa dengan menuliskan eh, mohon maaf, eh, bisa dengan menuliskan seperti ini. Sebentar saya coba. Ini nmap kita copy. Ah, ah, jadi seperti ini baris perintahnya. Nmap ini kita ganti dengan IP target ya. Nah, dalam hal ini IP-nya adalah 59.249.239. Gitu. Terus ini kita tinggal ganti untuk usernya dan passwordnya gitu. Jadi kita sesuaikan dengan dictionary-nya kita gitu. Nah, misalkan dictionary saya di sini adalah saya pakai yang ini tadi apa SQL Map. Uh, SQL Map.txt kalau nggak salah. Ah, jadi maksud dari perintah ini adalah saya melakukan saya mengintegrasikan Nmap dengan script engine ya, script brute SSH brute ini ya. Artinya saya pakai perintah untuk script untuk melakukan SSH brute gitu. Kemudian selanjutnya saya tinggal mendefinisikan argumentasinya, argumennya. User DB itu untuk dictionary username-nya kita pakai user.txt dan untuk dictionary pas DB-nya kita menggunakan SQL Map gitu. Kemudian kita enter. Kita coba lihat ah, nah, jadi kita kita menunggu dulu. Bentar saya coba cek ini kok eh coba etc init d ssh restart coba. SSH status kok SSH di server saya nih nggak jalan. SSHD. Oke, nggak apa-apa kita biarkan aja. Ini. Dia lagi nebak ini sekarang. Eh, dia lagi menebak. Jadi dicoba itu satu persatu. Nih. Jadi dicoba satu persatu. Nih. Jadi ini prosesnya dari sini.
Dia masukkan root, username root, password root, username tour, password tour, username admin, password admin, username MSF admin, password MSF. Ya, jadi dilakukan secara terus-menerus gitu. Sampai sampai ditemukan password yang cocok untuk target kita. Ah, ah. Jadi inilah yang terjadi gitu. Inilah yang terjadi kalau kita tidak membatasi berapa proses login yang bisa yang kita bolehkan di dalam server kita gitu. Nah, kalau ini terjadi secara terus-menerus, artinya ini berdampak pada server kita juga gitu. Server kita nanti kehabisan resource, kehabisan memori untuk memproses percobaan autentikasi ini. Kemudian potensi untuk ditemukan password juga semakin besar gitu. Karena dia akan mencoba melakukan terus-menerus. Jadi jangan brute force ini jangan pakai komputer Anda gitu, pakai laptop Anda. Nanti jebol dia itu. Bisa pakai VPS cloud gitu kan. Ini kadang yang digunakan hacker itu dia dia sewa server yang cloud yang spesifikasi tinggi. Ah, jadi ada jutaan username password dimasukkan di sana, kemudian dia akan melakukan percobaan menebak ke dalam server kita gitu. Nah, ini nanti akan membutuhkan waktu lama. Nah, jadi bisa dibayangkan ini, misalkan kalau ini jalan di server kita, kita nggak sadar gitu. Ini jalan sudah 1 minggu di server kita nggak jalan. Kita nggak tahu. Kemungkinan besarnya keberhasilannya juga pasti besar gitu. Apalagi kalau pengelola servernya malas gitu. Malas pantau log ya ke dalam sistem, malas untuk ngecek lognya gitu di dalam sistem. Pokoknya udah jalan dibiarin aja. Ternyata ada server yang selanjutnya ada attacker yang selanjutnya melakukan upaya-upaya seperti ini. Kita nggak tahu gitu. Dan terjadilah jebol gitu. Jadi saya stop saja. Ah, jadi saya stop. Ah, jadi misalkan seperti ini. Saya ini biar biar kita langsung pembuktian ya anggaplah kita saya masukkan passwordnya gitu. Anggaplah saya masukkan passwordnya dan memang passwordnya itu ada gitu. Anggaplah saya masukkan passwordnya. Jadi saya tinggal sudo nano, kemudian di SQL map kan. Ah, ini nggak apa-apa. Ini kan untuk kita kita ya nggak apa-apa. Jadi saya perlihatkan. Misalkan saya selipkan password saya itu di tengah-tengah lah di sini. Ini untuk password VPS saya kan. Password website yang saya kelola tadi gitu. Ah, jadi saya selipkan di tengah-tengah gitu. Jadi kemungkinan besar tebakan saya itu nanti masuk gitu. Karena ternyata password yang benar ada di dalam salah satu password di dalam salah satu database password yang ada gitu. Kita write. Jadi kita tinggal tembakan saja gitu. Kalau kebetulan username-nya root, kalau kebetulan username-nya root ya semakin semakin besar lagi potensinya gitu. Ini kan kadang konfigurasi SSH username-nya tetap dibiarkan root gitu. Nah, itu bahaya. Jadi anggaplah biar biar cepat prosesnya ya anggaplah si apa konfigurasi password itu default gitu. Tadi nama user kan. Ah, ah, Cukup satu name root. Gitu. Anggaplah gitu kan banyak banyak server yang seperti itu. Dia biarkan akses username-nya itu sama gitu. Tidak dirubah. Itu kan seharusnya jangan jangan remote root gitu. Jadi kalau bisa dibuatkan user untuk remote SSH gitu. Dia tinggal ulangi. Dia tinggal mengulangi daripada perintah tersebut gitu. Jadi attacker selanjutnya nanti akan melakukan apa? Dia melakukan hal yang sama tadi. Nmap min ss sebentar. Aduh, saya terus terang saya enggak ingat perintahnya ya. Jadi kadang harus lihat.
catatan gitu. Kadang harus googling, kadang harus ah, jadi kadang saya harus ini ah, kita tinggal mengganti kita tinggal mengganti eh 139. Kita lihat. ah oh maaf maaf ini ya, saya belum mengganti anunya. Passwordnya saya belum ganti ya ini. Ini pakai SQL Map. Gini ya, enter. eh Sudo nmap. Kita coba. Oh, host sims. Oh, sorry sorry. IP-nya, IP-nya ya. Tadi berapa ya? 139.59. 139.59. 249 239. 249, 239. 239. Nah, kita tunggu dulu. Nah, jadi kita tunggu hingga percobaan loginnya selesai. Ini dia mulai menebak lagi sekarang. Jadi dia akan mencoba melakukan eh, percobaan login secara berulang-ulang. Ah, ah, nah, dia akan mencoba. Nah, jadi di dalam satu password ini nanti akan ketemu gitu. Nah, ketemu dia. Sudah ketemu dia usernya. Artinya apa? Artinya ternyata password kita itu berhasil ditebak gitu. Password kita berhasil ditebak oleh attacker gitu. Nah, kalau saya mencoba percobaan login SSH root at 139 berapa tadi? 139.59 23 249 249, 239. 239. Ah, kita tunggu. Dia dia akan melakukan percobaan itu.
Yes. Ah, kita tinggal masukkan passwordnya apa? HNS ini HNSI at 2023 Sultra. Kita lihat Shazam masuk ke sekarang. WMI masuk sebagai root lagi. Ya, inilah parahnya dia. Ini if config eh, kalau saya masuk root, saya bisa install perintah dong. Ah, eh, if config. Ah, ah, saya belum install NetTools. Saya belum install NetTools di server saya. Ah, saya bisa melakukan segala aktivitas di dalam sistem target sekarang. If config, ini. Ini adalah IP target. Ini adalah IP target ini. Nih. Saya sekarang berada di dalam server target. Saya ada di dalam server target sekarang. Dan parahnya lagi, dan parahnya lagi, saya masuk sebagai super user di situ. Dan parahnya lagi, saya masuk sebagai super user. Ini. Jadi tidak bisa disalahkan yang punya server gitu. Nggak bisa disalahkan yang punya. Wah, Pak, ini kan saya pakai apa namanya? Ini kan saya pakai cloud, Pak. Seharusnya cloud saya dijamin sama penyedia. Enggak, mereka hanya menyediakan server. Terkait security itu harus Anda yang setting itu barang. Jadi penyedia cloud itu hanya memfasilitasi Anda bandwidth internet, koneksi ke server listrik. Itu. Terkait konfigurasi di dalam servernya itu ya harus dari kita sebagai seorang sistem administrator gitu. Harus dari kita ini sebagai pengelola sistem. Ya, mereka tidak bertanggung jawab soal security karena mereka cuma menyediakan menyediakan perangkat saja untuk bisa kita gunakan untuk menyimpan layanan kita. Gitu. Terkait security ya kembali lagi ke kita. Kalau tembus ya artinya itu salah kita sebagai seorang sistem administrator gitu. Karena kita mengkonfigurasi sistem itu apa adanya gitu. Jadi jangan jangan mengatakan oh saya sudah install Linux aman. Oh enggak seperti itu, saudara-saudara. Tidak seperti itu. Anda sudah install Linux, tapi kalau tidak dituning, tidak ditweak gitu, security-nya tidak ditweak, kemudian konfigurasi firewall-nya. Jadi bukan sistem operasinya yang secure, bukan, tapi kita sebagai sistem administratornya. Jadi sebagai sistem administrator ya artinya kita harus perhatikan itu segala sesuatunya. Linux itu hanya sistem operasi, cloud itu hanya penyedia layanan. Dan terkait masalah keamanan ya kembali lagi kepada kita sebagai sistem administrator. Ya, jadi kita perhatikan itu terkait masalah limitasi loginnya. Kita perhatikan itu masalah autentikasi usernya ya. Jadi usernya itu harus dibuat user gitu. Jadi kan kalau install Linux kan ada yang tidak terdefinisi usernya gitu. Pas install langsung root. Jangan seperti itu. Bikinkan user, buatkan user. Kemudian konfigurasi setiap layanan untuk melalui akun user terlebih dahulu. Jadi kalau ada kalau di beberapa distro Linux itu ada yang namanya sudo. Sudo. Jadi kita buat user, kemudian kita kasih hak akses sudo ke user itu. Jadi usernya jangan cuma satu doang, user root ya. Udah, kalau akun rootnya diretas selesai. Tapi kalau kita buat berlapis, akun user diretas, ah, dia harus jadi dia terbatas di user gitu. Kecuali dia lakukan peretasan lagi ke dalam akun kita ya dengan melakukan privilege eskalasi ya. Ada namanya privilege eskalasi.
Privilege eskalasi itu artinya kita lakukan eksploitasi ke sistem sehingga kita naik pangkat gitu. Kita naik level sebagai administrator di sana gitu. Nah, jadi ini banyak terjadi, Pak. Ini banyak terjadi. Ya, jadi kalau saya diminta pentes itu kalau waktunya lama, misalkan saya sudah kadang saya pentes manual, kalau malamnya kan saya tidak sempat pentes ya, udah saya jalankan saja brute force sampai pagi kita lihat ketemu apa enggak gitu. Paginya manual lagi, malamnya saya automasi lagi gitu, pakai brute force itu. Jadi kalau jalan brute force 2 atau 3 jam ya sudah lumayan. Itu bisa ratusan ribuan password itu yang diuji cobakan gitu. Apalagi kalau dilakukan dengan waktu yang lama. Ah, artinya kita sebagai administrator di sini ya harus dilimit lah, harus dilimit gitu. Percobaan loginnya harus dilimit, kemudian percobaan eh, eh, ya percobaan login dan lain sebagainya ya. Oke, silakan teman-teman bertanya dulu sebelum saya lanjut lagi ke materi. Pak Sul, Ya, silakan Pak. Ya, mohon dicontohkan cara limitnya gimana? jadi kita selesaikan dulu ini Pak. Jadi Oh, masih ada siap, Pak. siap. Ya, masih ada lagi, ada tadi. Siap. Jadi untuk defense-nya nanti biar besok gitu. Kita fokus attackingnya dulu. Oke, Karena kan begini Pak, siap, siap. kenapa harus kita coba beberapa metode? Karena ada satu metode yang kadang gagal. Ya. Kalau SQL Map gagal, Anda harus pakai metode yang lain lagi gitu. Kalau lewat Hydra gagal, Anda harus, itu seorang pentester dia harus punya cara gitu. Dia harus punya metode, dia punya banyak strategi untuk mensiasati ketika kita dihadapkan dengan suatu sistem yang aman gitu. Ini sistem aman. Oh, jangan kehabisan akal gitu. Ini karena banyak pentes. Waduh, sudah aman sistemnya ini udah aman. Enggak seperti itu. Kadang memang kegiatan pentes ini melelahkan gitu. Apa? Effortnya besar gitu. Kadang kita sampai memutus asa gitu. Ini sepertinya sistemnya aman. Kita yang masih belum memperluas wawasan kita gitu bahwa metode itu sangat banyak. Ah, Metode itu banyak dan itulah perlunya seorang cyber security pen tester untuk harus upgrade terus pengetahuannya tentang jenis-jenis serangan terbaru, tentang metode-metode terbaru gitu. Karena itu nanti akan menjadi senjata kita ketika kita bekerja sebagai seorang pen tester gitu, sebagai seorang ini. Saya lanjut lagi Pak ya. Ah, jadi saya lanjut lagi untuk nah kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan cara kedua kita bisa menggunakan ini apa namanya? Saya clear dulu. Ah, jadi Nmap sudah ya. Ini Nmap sudah. Nah, kemudian kita bisa menggunakan Hydra ya. Jadi Hydra ini tools yang cukup powerful juga gitu. Tools yang cukup powerful juga. Ya, jadi pertimbangannya begini, Pak. Pertimbangannya begini, kenapa sih kita harus coba-coba berbagai jenis metode gitu. Jadi misalkan kita terapkan security ke dalam service yang kita kelola. Ternyata konfigurasi itu dia hanya memblok untuk Nmap. Dia dia hanya mampu memblok untuk jenis serangan Nmap. Tapi tetapi Hydra ternyata masih lolos. Itu yang bahaya gitu. Jadi jangan setelah kita konfigurasi, kita jangan putus pentest pakai satu metode saja. Kita coba pentest lagi dengan metode yang lain. Nah, kalau ternyata metode yang lain lolos, berarti kita harus update lagi konfigurasi kita di dalam sistem. Ya, artinya ada hal-hal yang selanjutnya perlu kita tweak lagi ya. Kita perlu tuning lagi itu di dalam server yang kita kelola ini gitu loh. Ya. Jadi saya lanjut lagi untuk pakai Hydra ya. Ah, ah, jadi Hydra
Jadi saya coba jadi Hydra. Ini. Jadi Hydra ini cukup tools yang cukup powerful yang digunakan oleh para hacker dan pentester gitu. Jadi dia sistem kerjanya ndak jauh berbeda dengan script engine tadi gitu. Jadi Hydra ini itu dibuat oleh Van Hauser ya. Jadi ada dua orang pengembang dari Hydra itu ada Van Hauser dan David ya. Ini. Jadi kalau teman-teman yang belum punya Hydra nanti bisa di-download di GitHub itu melalui akun GitHub-nya si Van Hauser ya tuh si Pak Van Hauser itu. Nah, atau bisa dengan cara langsung menulis apt-get install Hydra gitu. Aduh, udah. Jadi ini saya tidak perlu install karena saya udah ada gitu ya. Jadi ini minta diperbarui paketnya, nggak apa-apa. Jadi terkait penggunaan Hydra itu eh kita bisa dengan cara seperti ini gitu loh. Saya coba history dulu. Kalau kalau saya teman-teman jangan hafal perintah gitu. Saya terus terang saya sendiri tidak pernah hafal perintah. Saya itu selalu menggunakan resource yang ada, entah itu pakai Google, entah itu pakai ChatGPT. Ya, jangan fullkan memori Anda dengan perintah-perintah, tidak perlu. Anda hanya perlu pahami perintahnya dan tahu bagaimana cara penggunaan perintah itu. Perintah tidak perlu dihafal. Saya hanya karena kebetulan pernah lakukan, jadi ada histori, saya tinggal pakai apa namanya, tinggal memanfaatkan histori ini. Ya, ini ada contohnya. Ini semua perintah-perintah Hydra. Ah, jadi kalau teman-teman lihat Hydra itu, Hydra bisa untuk brute force FTP, bisa untuk jadi kalau kita lihat tadi manualnya, ini dia bisa untuk brute force FTP, dia bisa untuk brute force berbagai jenis layanan gitu. Semua layanan yang membutuhkan login itu bisa di brute force dan dia. Nah, sebentar ini laptop saya lowbat. Saya sebentar ya. Jadi kalau mau lebih detailnya lagi, Man Hydra, Man Hydra, manualnya Hydra. Nah ini, ini nih, lihat, baca keterangannya di situ. Very fast network logon cracker, ya. Very fast network logon cracker on many different services, ya, dengan berbagai jenis service yang berbeda. Ah, ah, jadi kita coba lihat, kita ke halaman paling bawah. Jadi mudahnya begini, the power of Google. Jadi sebagai seorang pentester, seorang hacker, Anda harus bisa memaksimalkan search engine. Karena sebenarnya apa yang kita butuhkan semua ada semua di sana gitu. Hydra comment example ini. Ah, ini. Hydra ini. Kita bisa lihat di sana. Ah, jadi kita bisa lihat ini cara-cara penggunaannya gitu. Ah, Misalkan untuk melakukan apa nih? Ah, jadi kita bisa lihat ah, ah, ini untuk SSH. Ini untuk SSH. Ini kita bisa tinggal copy paste saja. Ya.
Nah, tinggal copy paste. Nah, kita paste. Terus di sini kita tinggal ini kita tinggal definisikan untuk passwordnya gitu. Ini saya pakai password yang saya buat tadi. Nah ini min L itu artinya username-nya siapa nih? Hydra min L itu untuk usernya. Nah di sini kita bisa menuliskan langsung root misalkan. Kalau kita mau targetkan, oh ini username-nya root, udah langsung root ya. Kemudian yang kedua passwordnya. Misalkan passwordnya di sini saya akan menggunakan SQL Map tadi. Ah, kemudian barulah selanjutnya di sini saya tinggal menuliskan daripada target 139 59 23 249 239. Nah, kita lihat. Lagi jalan dia sekarang. Kita coba lihat. Nah, jadi jadi sebenarnya tools-tools seperti ini, dia bilang, Pak Sul, kok bisa ada gitu loh. Tools-tools kurang ajar seperti ini kan. Ini sebenarnya toolsnya dibuat memang untuk pentest memang. Memang awalnya memang untuk keperluan security. Tujuannya dibuat ya untuk kita ngetes sistem keamanan kita gitu. Kenapa bisa ada tools-tools semacam ini ya? Karena memang tujuannya dia dibuat untuk security. Cuman kadang ada oknum-oknum yang menyalahgunakan daripada tools-tools yang ada ini gitu. Dia menyalahgunakan untuk kepentingan yang tidak baik ya. Untuk kegiatan black hacking. Jadi antara seorang black hacker dan white hacker itu sama. Dari sisi skillnya sama, dari sisi keterampilannya sama, dari sisi eh, dan berbagai macam hal gitu. Mereka punya kesamaan. Yang membedakan di sini apanya? Ya, yang membedakan di sini adalah niatnya. Yang membedakan antara white hacker dan black hacker itu niatnya. Kalau skill sama-sama jagonya. Ini langsung ketemu kan? Ini ketemu. Username root, password HNSI Sultra 2023. Ini enggak apa-apa. Kalau kalau teman-teman ya enggak apa-apa lah. Ini, tapi setelah ini saya ganti. Jadi sudah enggak akan work lagi tuh. Tapi kalau mau tes-tes ya boleh lah. Saya kasih ya 2 3 hari lah untuk teman-teman latihan ya. Jadi saya enggak ganti untuk passwordnya gitu. Ah, jadi dengan Hydra juga berhasil gitu. Dengan Hydra juga berhasil. Ah, Berarti yang terakhir kita tinggal menggunakan Metasploit dan Metasploit saya pastikan juga pasti berhasil. Jadi kenapa bisa demikian ya? Karena itu tadi kita kurang secure di dalam mengamankan server gitu. Ini saya sengaja ya, memang saya sengaja config apa adanya gitu untuk web yang tadi itu agar jadi bahan latihan untuk kita kita sama-sama gitu kan. Jadi memang sebagai seorang sistem administrator ya kita harus rajin gitu. Harus rajin update terkait serangan-serangan yang baru, update terkait celah keamanan terbaru. Kemudian kita harus, jadi jangan hanya cuman sekedar tahu, karena ini banyak teman-teman juga berlangganan informasi tentang update serangan terbaru, tapi cuman dibaca doang gitu. Nah, security itu harus rajin dia. Dia tahu informasinya, dia langsung POC, dia langsung apa namanya, menguji cobakan informasi tersebut ke dalam sistem. Apakah berhasil atau tidak di dalam sistemnya kita. Jadi tidak ada itu ceritanya sysadmin dia baca berita dia langsung oh sudah aman itu server saya. Saya yakin tidak akan kena, tidak mungkin. Kita bukan dukun gitu. Jadi kita harus coba gitu. Memang harus rajin. Oh sepertinya ini tidak akan kena server saya. Oh, Anda belum coba gitu. Jadi Anda bisa mengatakan demikian ketika Anda sendiri sudah coba ke dalam sistem yang Anda kelola gitu. Ah, jadi harus ini. Jadi sysadmin itu si pengelola sysadmin memang dia identiknya dengan security dia memang. Jadi memang
karena dia yang mengelola di level production, jadi memang dia harus update gitu terkait informasi jenis serangan. Eh, dan saya dengar memang informasinya lagi ada exploit terbaru ya, tapi ini saya belum sempat coba juga. Jadi ada exploit itu yang mana ketika dijalankan dia langsung bisa dapat hak akses user server sebagai seorang root gitu. Kalau tidak salah di Ubuntu yang versi terbaru gitu, versi 23, tapi saya belum cross check lagi itu, belum belum saya coba untuk di server saya gitu. Jadi artinya memang kita harus update lah gitu. Oke, dan yang terakhir ya, dan yang terakhir tadi penggunaan dengan tapi sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Pak. Jadi hari ini kita fokus ke pentest dulu ya. Hari ini kita fokus ke pentest, besok pertemuan berikutnya kita fokus ke defensifnya, ke blue teamnya. Ya, jadi cyber security itu ada dua mazhab. Ada mazhabnya pentest, ada mazhabnya defense ya. Ada mazhabnya Imam Syafi'i, ada mazhabnya Imam Maliki ya itu. Jadi tapi sama-sama tujuannya sama ya, sama tujuannya sama. Satu untuk nyerang dan satu untuk pertahanan. Dan yang paling bagus itu yang tengah-tengah. Dia bisa nyerang, dia juga bisa bertahan gitu. Itu yang bagus. Dia tahu nyerang, jadi dari red team dan blue team ini ada purple team. Ya, purple team ini jalur tengah dia, netral gitu. Dia bisa pentest, dia bisa defense ya. Eh, tapi jarang ya. Yang biasa saya temu dia tuh fokus. Kalau defensif ya defensif, red team ya red team gitu. Jarang ketemu yang begitu, kecuali memang orangnya suka hobi ngulik gitu. Suka suka dengan stres itu. Suka dengan sesuatu yang apa ini. Jadi memang kalau saya sendiri harus di pentest, dicoba, di kalau tembus di patch gitu. Jadi dia memang sifatnya iteratif gitu, berulang-ulang, dilakukan secara berulang-ulang sehingga kita bisa dapat seperti apa konfigurasi yang aman menurutnya kita gitu. Jadi tidak ada konfigurasi yang betul-betul aman. Yang ada itu konfigurasi yang aman versi kita gitu. Karena bagi kita itu aman, tapi bagi orang lain itu belum tentu aman gitu. Jadi kalau kita ya harus update agar sistem kita ini bisa selalu apa namanya mengcover daripada metode-metode terbaru gitu. Jadi dia harus bisa update. Untuk saat ini, jadi pekerjaan Pentes itu ya tidak tidak stop sampai di sini. Dia tidak stop hanya sampai di situ. Ah, jadi dia tidak hanya stop sampai di situ, tapi Pentes juga itu harus dilakukan. Kenapa? Karena kita stop sampai di situ, ternyata ada ditemukan celah baru. Selesai kita. Jadi itu dia harus balance. Ada jenis metode serangan baru yang ditemukan, kita juga harus segera update. Ada gitu. Jadi tidak ada itu. Ah, sudah saya konfigurasi ini aman. Wah, sistem saya nggak bakalan diretas ini aman ini. Udah cukup satu kali. Tinggal. Oh, enggak seperti itu. Anda harus update terus-menerus itu. Karena semakin canggih metode serangan, tentu kita semakin canggih juga cara cara defensifnya. Jadi ada istilah itu pencuri itu kadang lebih lebih pintar daripada polisinya. Makanya kita harus update juga gitu. Karena pasti selalu ada teknik-teknik baru dan kita juga harus update jenis teknik baru tersebut. Oke, ada pertanyaan dari Pak Hilmi Wicaksono. Kalau kita punya web di shared hosting dan kita coba pentest itu legal tidak, Pak? Karena setahu saya shared hosting itu kan OS-nya tanggung jawab penyedia. Eh kalau saya sendiri kita harus izin dulu ya kalau shared hosting ya. Sebenarnya mau VPS, mau shared hosting, mau eh oke oke, nanti saya kirim formatnya ya. Jadi saya coba jawab satu persatu dulu untuk eh pertanyaannya ya. Jadi eh sebenarnya sebenarnya idealnya itu eh masalah security itu bukan tanggung jawab
hosting atau masalah security itu tanggung jawab bersama sebenarnya idealnya gitu. Nah, jadi bukan hanya penyedia hosting, tapi kita sendiri juga gitu. Jadi idealnya kalau pentest itu, kalau saran saya izin dulu kepada pihak penyedia layanan. Mau boleh nggak saya pentest itu saya ini gitu kan? Karena saya lagi ada, eh eh, karena saya mau memastikan bahwa sistem saya ini aman gitu. Nah, idealnya izin dulu sih sebenarnya. Ah, dan terkait, eh kalau mau yang ilegal, ini mau nih. Saya malas izin Pak, mau yang ilegal saja. Nah, itu hati-hati. Ah, biasa kadang attacker dia pakai IP proxy gitu. Jadi disamarkan dulu IP-nya, terus kemudian dia pentes ke seret hosting tersebut. Gitu, ya. Dia pentes ke seret hosting. Ah, tapi hati-hati juga karena blue team juga kadang dia punya cara untuk melacak orang yang berada di balik IP proxy tadi gitu. Ah, jadi kalau sekedar saran saya nanti izin dulu lah gitu, biar ini dianggap suatu kegiatan yang resmi gitu kan. Gitu. Jadi kalau black hacker ya bedanya di situ dia. Nggak apa, mohon maaf, kurang etika, nggak ada etika lah. Kalau kalau kata saya itu nggak ada etika, langsung satset satset gitu. Nah, itu bahaya. Jadi kalau kita belum izinkan orang, jadi ada aturan itu seperti ini bunyinya. Jadi kalau kita sebagai penyedia layanan kita tidak memberikan izin, sekalipun dia hanya sekedar iseng dan lain sebagainya, itu ada pidana di sana gitu. Jadi kalau saya, bedanya bedanya white hat hacker dengan black hat hacker ini ya pada etika tadi. Kita harus izin dulu, kita ingin pentes, dan yang kita pentes ini adalah situs kita sendiri. Jadi saya rasa itu tidak masalah gitu. Apalagi yang kita pentes ini situs punya kita, bukan situsnya orang. Nah, itu lain lagi itu. Kalau punyanya orang ya harus ada NDA, ya, non disclosure agreement, ada kontrak gitu, ada apa namanya scope project, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Menurut saya seperti itu. Mungkin bisa terjawab ya Pak Hilmi ya. Mohon konfirmasinya Pak di kolom chat, kalau udah bisa. Oke. Jadi ini itu itu apa namanya? Itu bisa disimpan. Itu isinya cuman file Word doang itu. Gini. Jadi cara bikinnya gampang isi sebenarnya. Ini. Jadi itu cuman file file TXT doang. Saya juga bisa bikin gitu. Touch, untuk lokasi penyimpanannya terserah gitu. Kan saya simpan di slash home class kali gitu kan. Misalkan saya bikin file user, boleh. Kan cuman TXT doang dia. Setelah kita isi usernya, baru kita kita buat untuk filenya gitu. File user. Ah, tinggal diisi admin, min ad, min root, tour, user. Ini Anton misalkan, user admin. Kita definisikan daftar usernya di sana. Kemudian, setelah kita selesai mendefinisikan untuk, baru kita tulis lagi, nano file password. Tinggal diisi. Ini 123 4321 admin, password, password. Ah, cuman gitu doang dia cuman, ah dia cuman isinya, dia dia cuman file txt yang isinya password di dalam, sudah cuman begitu doang. Bukan file berekstensi khusus, enggak. Dan untuk penyimpanan lokasi daripada filenya ini bebas. Mau mau Anda simpan di desktop, mau simpan di directory user, nggak ada masalah kan.
cat file user. Cat file user. Ini. Kita tinggal tembak saja itu untuk ininya. Oke, bisa terjawab ya, Pak. Siapa tadi namanya? Halo, Pak siapa? Pak Pak Mahmudin. Oke, udah terjawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Pak untuk mempelajari perintah pada tiap metode itu. Oh, izin bertanya Pak, untuk mempelajari perintah pada tiap metode itu, source-nya bisa dipelajari di mana? Source code-nya ya? Mau dilihat isi source code-nya Pak Raditya? Halo, seperti itu kah pertanyaannya? Oke. eh jadi hampir sebagian besar, hampir sebagian besar tools di Kali Linux itu open source ya. Jadi kita bisa lihat isi dalamannya itu. Bisa. Jadi misalkan kalau saya contohkan kemarin itu di ini ya. Sebentar. Misalkan kemarin itu saya locate, saya locate NEC gitu. Ini script engine kan. Script engine ini bisa kita lihat isi dalamannya gitu. Kan dia dia ditulis macam-macam. Ada yang ditulis pakai Python, ada yang ditulis pakai Bash scripting, ada yang ditulis pakai Ruby, ya macam-macam sih. Ya, jadi kita tinggal masuk ke direktorinya. Misalkan mana nih? LS bintang misalkan WordPress ya, yang berhubungan dengan WordPress lah. Script yang berhubungan dengan ya WordPress lah. Nih. HTTP WordPress brute, HTTP. Kita bisa lihat isi dalamannya gitu. HTTP WordPress. Nih. Nah, ini dia. Isi dalamannya nih seperti ini. Ini. Ah, jadi ada aturannya sih di dalam menulis exploit itu ada aturannya. Kalau kalau kita baca dari karakternya ini, dia bisa ditulis dengan bahasa programan Python. Di sini. Jadi silakan kalau teman-teman ini dibaca dulu gitu. Kalau kalau saya memang seorang pen tester itu harus sering-sering membaca gitu. Tapi yang dibaca itu adalah skrip. Sering membaca tapi yang dibaca itu adalah ya skrip ya apa ini. Nah, ini untuk melakukan brute force. Ini adalah skrip untuk melakukan brute force ke dalam situs WordPress. Ini. Jadi karena ini adalah open source ya. Jadi memang bisa kita kita bisa kita pelajari isi dalamannya gitu. Nah, tentu saja untuk mempelajari ini ya kita harus menguasai bahasa pemrograman tentunya. Ya minimal Python lah ya. Jadi sekarang banyak orang menulis exploit itu pakai bahasa pemrograman Python. Nah, itu. Nah, ini. Ini kalau kita lihat sintaknya ya dia mirip-mirip sama Python. Ya. Uh, tapi untuk nulis skrip seperti ini ya tentu saja pemahaman kita harus kuat gitu. Kita paham tentang apa struktur daripada sistem target kita, harus paham sistem operasi, harus paham jaringan, harus paham ya banyak hal lah gitu. Ah, jadi kalau kalau sempat nanti di sesi pertemuan kita saya coba inilah demo sedikit juga ya bagaimana menulis skrip gitu untuk melakukan exploit. Kita bisa pakai Python ya bisa gitu, pakai apa bisa.
Bisa dipahami ya, Mas, sebentar. Oh, Mas Radit ya, halo, bisa ya, bisa menjawab ya. Oke. Kemudian yang ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan berikutnya itu adalah dari Pak siapa namanya? Pak Endin, ya, Pak Endin, ya. Pak Endin itu mengatakan ketika melakukan pentest apakah aktivitas tersebut tercatat di log websitenya? Terus apakah catatan pada lognya apakah berubah IP attacker atau hanya sekedar informasi ada yang masuk saja? Oke. eh jadi in- jadi ini nanti ya kita kita akan bahas itu pastinya ya. Nah, saya akan bahas itu pastinya. Jadi aktivitas yang kita lakukan tadi itu tercatat di dalam log. Nah, inilah pentingnya kita sebagai sistem administrator. Jadi sistem administrator itu harus rajin-rajin ngecek log karena informasi serangan yang terjadi di sistem itu semua ada di sana. Ya, tinggal cuman kita kita doang itu yang kurang update gitu. Kita doang yang kadang malas buka untuk ngecek lognya, kadang untuk mempelajari lognya itu ya terkadang kita sendiri itu kadang malas gitu. Padahal semua yang terjadi di sistem itu ada di dalam log, termasuk itu untuk kegiatan audit. Misalkan saya mau audit server saya gitu kan. Apa aktivitas yang terjadi dalam satu tahun terakhir, itu ada di log. Percobaan login ke server saya itu dari negara mana saja, dari IP mana saja, terus eh, jadi serangannya itu terjadi di tanggal berapa saja, bulan berapa, itu kelihatan semua. Jadi log itu semacam saksi bisu, ya. Dia semacam saksi bisu yang terjadi, saksi bisu apa yang terjadi di dalam server kita ini. Yang kadang kita abaikan, yang kadang kita cuekin dia. Padahal dialah sebenarnya saksi ahlinya gitu. Saksi ahli itu ada di dalam log, termasuk ketika sistem kita diretas itu. Ada kegiatan forensik pemeriksaan untuk mengetahui, oh siapa yang serang server kita itu dilihat dari log. Nah itu orang-orang forensik, terutama forensik di bidang apa cyber security, dia harus bisa olah log itu, histori yang terjadi di sistem. Karena dari melihat log itu nanti dia bisa tahu, oh attacker kita IP-nya sekian, dia nyerang tanggal sekian, jenis serangan yang dia pakai ini sekian, dan lain sebagainya. Itu semua dari log. Cuman kadang kita saja itu yang malas untuk melihat log itu. Apalagi kalau servernya Linux, kita kadang lihat isinya tulisan layar hitam, tulisan putih, udah sakit kepala tuh. Nah, itu. Makanya supaya enak diolah file lognya. Jadi ada perintahnya itu biar biar isinya nanti dia lebih struktur, lebih enak dilihat mata gitu. Karena kan nanti kita ada materi reportingnya. Misalkan Pak, kalau saya kegiatan pentes itu nanti mau dibikin laporannya gimana? Kan nggak mungkin mau saya perlihatkan layar hitam kayak tadi itu kan. Itu ada. Kita ada materi nanti bagaimana menulis report yang baik ya, bagaimana menulis hasil pentes yang baik. Kita tuliskan, kita buatkan laporannya. Karena nggak mungkin kau kasih laporan layar hitam tulisan hijau ke atasanmu, Pak. Ini hasil pentes layar hitam. Itu langsung apa kau kasih saya ini? Layar hitam seperti ini nggak jelas ya. Bikin laporan yang rapi. Jadi kalau yang coding-coding itu ya di levelnya teknis gitu, di level kita sebagai technical gitu. Kalau sudah di level manajerial ya kita harus bikin laporan yang lebih enak dibaca oleh pihak pimpinan gitu. Pakai ada cara cara bikin laporannya yang baik gitu. Ada kita masukkan ke apa semacam bukti-bukti hasil audit, itu ada. Ada caranya nulis report itu yang baik dan bagus gitu. Oke, oke, di sini 4 menit lagi jam 8 ya. Artinya kita selesai juga untuk materi ya. Kita mulai dari jam jam 6 ya tadi 6 7 ya. Jadi ini ya jam 8. 5 menit lagi ya jam 8. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bolehlah ditanyakan. Ya, kita diskusi santai ya sambil on cam boleh. Silakan teman-teman. Jadi kita masih ada satu dua pertanyaan lagi lah sebelum kita
mengakhiri sesi kita di hari ini. Ya, Pak Sul, ya silakan izin Pak. bertanya Ya, Pak Sul. ya, silakan, silakan. Eh, yang itu belum ya, yang Metasploit. Oh, yang Metasploit. Ya, ya bolehlah nanti kita lanjutkan besok sekaligus ininya ya. Oke, siap. Nanti diingatkan saja, Pak. Baik, baik Pak. Diingatkan saja. Jadi Siap, siap. sekaligus saya juga mau konfirmasi nih, Pak. Mungkin nanti untuk bisa kita ketemu lagi nanti di hari Senin depan gitu, Senin Selasa depan ya. Ya, Karena mohon maaf ini saya lagi di Jakarta sekarang lagi ngisi training di PPATK ya selama 5 hari, Pak. Jadi saya agak isi training itu dari pagi pulang malam itu badan sudah sakit-sakit semua itu. Jadi jadi nanti bisa kita agendakan lah ya Pak ya di hari Senin dan Selasa depan. Jadi nanti silakan dinonton dulu untuk rekaman materinya untuk memperkuat kembali terkait pemahaman teman-teman semua dan insya Allah di pertemuan 3, 4 dan seterusnya kita akan belajar lagi bagaimana dari sisi defensifnya gitu ya. Jadi kalau kita banyak belajar nyerang tadi, tentu saja teman-teman juga harus bisa bertahannya gitu ya. Jadi kalau saya sendiri menyerang yang baik itu adalah bertahan gitu. Bagaimana kita mau bisa bertahan kalau menyerang aja nggak tahu gitu, gitu ya. Jadi harus bisa nyerang gitu untuk tahu seperti apa itu bertahan. Nah, itu quotes kita di malam hari ini ya. Itu quotes kita untuk bisa bertahan adalah dengan menyerang gitu. Oke, jadi itu saja ya mungkin untuk pemaparan materi saya di malam hari ini. Jadi untuk rekaman materi setelah ini nanti langsung saya upload ya untuk bisa dinonton oleh teman-teman peserta. Jadi mohon izin untuk on cam ya untuk laporan saya di jadi tiap pertemuan ini harus laporan ini. Oke, silakan Pak Mas Raditya, Pak Hilmi. Pak Hilmi ini masih rusak camnya kah? Ya, silakan kalau mau dicoba silakan gitu. Tapi jangan di DDoS Pak ya. Nanti server saya down gitu. Jangan di ya boleh ya. Jadi saya ya ya 2, 3 hari lah ya untuk latihan ya. Jadi sengaja saya buka tadi. Silakan nanti teman-teman coba latihan di sana. Dan saran saya jangan coba ke situs orang, jangan. Nanti urusannya dengan hukum. Urusannya kalau mau pentes silakan ke websitenya masing-masing gitu. Jadi kalau sampai ada kejadian ya, itu bukan salah saya gitu kan. Artinya saya sudah sampaikan bahwa ini adalah ethical hacking ya. Artinya kegiatan kita ini adalah legal gitu ya. Resmi. Bukan oke, mungkin itu saja ya untuk pemaparan materi. Nanti kita bisa lanjut lagi untuk di pertemuan berikutnya. Jadi saya mohon izin capture gambar ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu peserta sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak semua. Mohon izin live, Pak.